Halo guys, welcome back to my channel. Jadi film berikutnya yang akan saya ceritakan berjudul Sonic Hedgehog. Film ini bercerita tentang makhluk biru berkecepatan tinggi bernama Sonic dalam menghindari kejaran para pemburu. Para pemburu tersebut menginginkan kekuatan yang berada di dalam diri Sonic. Dengan bantuan Thomas dan istrinya, mampukah Sonic menghindari ancaman para pemburu dan hidup bahagia? Langsung saja kita simak videonya. Film ini diawali dengan adegan Sonic yang dikejar oleh para pemburu. Hal tersebut disebabkan karena para pemburu menginginkan kekuatan yang ada di dalam diri Sonic. Dibantu pengasuhnya yang bernama Long Clown, dia berusaha kabur menghindari para pemburu. Sayangnya para pemburu berhasil menemukan mereka. Berada dalam kondisi terdesak, Long Clown membuka sebuah portal agar Sonic bisa kabur ke planet lain. Dia juga menyarankan kepada Sonic untuk merahasiakan keberadaannya, agar dia terhindar dari orang-orang jahat. Tak lupa sebelum Sonic pergi, Long Clown memberikan sebuah cincin yang kelak akan berguna bagi Sonic ketika berada dalam bahaya. Sonic akhirnya berhasil kabur melewati gerbang portal, sementara Long Clown menahan para pemburu agar tidak memasuki portal dan menangkap Sonic. Scene kemudian berganti di mana Sonic yang telah tinggal di bumi menjalani rutinitas hariannya. Di luar rumah, dia menjalani hari mulai dari mengganggu polisi yang sedang bertugas dan mengajak kura-kura jalan-jalan. Saat sedang bermain di dalam rumah, tidak sengaja dia menumpahkan cincin yang diberikan oleh Long Clown. Cincin tersebut memiliki kekuatan untuk membuka sebuah portal, sehingga dalam kondisi terdesak, Sonic dapat menggunakannya untuk kabur ke planet lainnya. Namun untuk saat ini, Sonic merasa nyaman menetap di bumi. Dia tinggal di sebuah daerah yang disebut Green Hill. Di kota tersebut, dia mengagumi seorang yang bernama Thomas. Hal tersebut disebabkan karena orang tersebut suka membantu semua makhluk hidup. Sonic bahkan hafal kegiatan Thomas, istri Thomas, dan aktivitas harian si Thomas. Di malam hari, Sonic menyusup ke rumah Thomas hanya untuk menonton TV dari kejauhan. Sonic sangat menyukai keluarga Thomas dan terkadang menganggap mereka sebagai keluarga. Meskipun pada dasarnya dia belum pernah bertemu sebelumnya. Suatu hari, Thomas mendapatkan surat yang berasal dari kepolisian San Francisco. Setelah membaca isi surat tersebut, Thomas merasa sangat senang karena dia diterima untuk bergabung dengan tim kepolisian San Francisco. Sang istri yang ikut mendengarnya pun turut senang dan memberikan hadiah kue kepada Thomas. Scene kemudian berganti di mana Sonic sedang menyaksikan pertandingan baseball. Sonic sangat tertarik dengan pertandingan tersebut. Bahkan dia mencoba melihatnya dari dekat. Di malam harinya, Sonic datang kembali ke lapangan tempat pertandingan baseball diadakan. Di sana dia bermain baseball seorang diri. Berkat kecepatan yang dia miliki, dia dapat membawakan semua peran sekaligus, mulai dari pemukul bola, pelempar bola, dan yang lainnya. Namun pada suatu momen, dia merasa sedih dan kesepian. Dia kemudian melampiaskan kesedihannya tersebut dengan berlari secepat mungkin mengelilingi lapangan. Akibat hal tersebut, tubuhnya mengeluarkan sebuah energi yang menyebabkan seluruh listrik di kota Green Hill mati. Setelah kejadian tersebut, pejabat pemerintah melakukan rapat darurat untuk mengusut lonjakan energi yang terjadi di Green Hill. Pada awalnya investigasi dilakukan oleh para tentara pemerintah. Selang beberapa saat kemudian, muncul Dr. Robotnik, seorang ilmuwan jenius dan menjengkelkan dengan teknologi robotiknya. Dia kemudian mengambil alih kegiatan investigasi yang dilakukan oleh para tentara dan mengirim robot drone untuk melakukan pelacakan di seluruh isi hutan Green Hill. Saat melakukan pelacakan, robot drone miliknya menemukan sebuah kaki misterius. Sang dokter pun meminta anggotanya dan para tentara melakukan pencarian di seluruh area tersebut. Melihat para robot drone dan para tentara semakin dekat, Sonic pun merasa panik. Dia kemudian mengemasi barang-barangnya dan berniat kabur ke planet jamur. Sayangnya saat akan membuka portal, tempat persembunyiannya mulai diketahui sehingga dia memutuskan untuk membuka portal di tempat lainnya.
Sonic kemudian pergi ke rumah Thomas dan berniat membuka portal di sana. Sayangnya saat dia akan membuka portal, Thomas tidak sengaja melihatnya. Thomas yang kaget melihat Sonic tidak sengaja melepaskan tembakan pembius yang mengenai kaki Sonic. Akibatnya, Sonic pingsan seketika. Saat akan pingsan, Sonic tidak sengaja membuka portal menuju San Francisco dan menyebabkan semua cincin pembuka portal miliknya terjatuh di atap salah satu gedung di San Francisco. Sonic yang pingsan kemudian dikurung oleh Thomas di dalam rumahnya. Saat Sonic bangun, dia tersadar jika seluruh cincin miliknya telah hilang. Obrolan antar keduanya pun terjadi. Sonic menjelaskan jika dia tidak bermaksud menyakiti Thomas. Saat obrolan sedang berlangsung, tiba-tiba mobil milik Dr. Robotnik muncul. Sonic pun panik dan memohon bantuan kepada Thomas. Thomas yang merasa iba kemudian membantu Sonic. Thomas kemudian menemui Dr. Robotnik yang sedang melacak jejak kaki Sonic di depan rumahnya. Saat hendak masuk, Thomas menghentikan si dokter. Dr. Robotnik yang tidak kehabisan akal kemudian menyusupkan robot drone kecil miliknya melewati celah-celah di rumah Thomas. Para robot tersebut menyekan seluruh area di dalam rumah Thomas. Saat perbincangan antara Thomas dan Dr. Robotnik berlangsung, tiba-tiba terdengar suara dari dalam rumah. Sang dokter yang curiga langsung menerobos masuk dan mengeceknya. Sayangnya, yang ditemui adalah seekor rakun. Thomas pun merasa lega, namun tak berselang lama, sang dokter menemukan duri milik Sonic. Dia pun kemudian mengancam Thomas dan memintanya memberitahu keberadaan Sonic, atau jika tidak, dia akan dibunuh menggunakan drone miliknya. Sonic yang melihat Thomas sedang dalam bahaya kemudian menampakkan diri. Thomas kemudian meninju sang dokter yang sedang terkejut akibat kemunculan si Sonic secara tiba-tiba. Robot drone yang melihat si dokter pingsan langsung mengaktifkan sinyal bahaya lalu menembaki Sonic dan juga Thomas. Berkat kerjasama antar Thomas dan Sonic, akhirnya si robot drone berhasil dikalahkan. Thomas kemudian membawa Sonic kabur menggunakan mobil miliknya. Selang beberapa saat kemudian, para anggota Dr. Robotnik datang ke rumah Thomas dan menyadarkan sang dokter yang sedang pingsan. Dr. Robotnik kemudian mengajak anggotanya melakukan pencarian kembali. Scene kemudian berganti di mana di dalam mobil, Sonic meminta Thomas mengantarnya ke San Francisco untuk mencari cincin miliknya. Thomas yang merasa iba akhirnya mengantarkan si Sonic. Di tengah jalan, Thomas berhenti dan menuju wartel untuk menelpon teman polisinya. Saat dia mulai berbicara, tiba-tiba telepon temannya diambil oleh Dr. Robotnik. Sang dokter kemudian mengancam Thomas atas pemukulan terhadap dirinya. Thomas yang mendengar hal tersebut tidak merasa terancam dan langsung mematikan teleponnya. Sonic yang sebelumnya diminta diam di dalam mobil tidak sengaja melihat sebuah perlombaan di dalam sebuah bar. Karena sangat penasaran, akhirnya Sonic pergi ke tempat tersebut. Thomas yang telah kembali ke mobil tampak terkejut karena Sonic menghilang. Dia pun bergegas mencarinya hingga akhirnya menemukan si Sonic di dalam sebuah bar. Awalnya Thomas memaksa Sonic untuk segera pergi dari dalam bar. Namun karena iba saat melihat Sonic bersedih, akhirnya dia meminta Sonic membuat list keinginannya sebelum pergi dari bumi. Dia juga menemani Sonic mengabulkan keinginannya yang dia buat dan bersenang-senang di dalam bar. Namun saat mereka sedang bersenang-senang, tiba-tiba muncul sekelompok orang yang ingin mengganggu Thomas dan Sonic. Awalnya Thomas berusaha menghindari, namun Sonic yang terpancing malah mengajak mereka berkelahi hingga menyebabkan suasana menjadi semakin keruh. Akhirnya perkelahian pun terjadi dan merambah ke semua pengunjung bar yang menyebabkan kekacauan semakin parah. Sonic yang memiliki kecepatan super berhasil membuat semua musuh-musuhnya terjatuh. Thomas pun langsung memanfaatkan situasi tersebut untuk kabur, hingga akhirnya mereka berhenti di sebuah hotel untuk beristirahat. Di dalam hotel, Thomas melihat siaran berita yang menyiarkan bahwa dirinya kini telah menjadi buronan.
Di sisi lain, Dr. Robotnik mendatangi bar tempat kekacauan yang dibuat oleh Thomas dan juga Sonic di malam sebelumnya. Dia kemudian menanyakan kepada si pemilik bar tentang keberadaan Thomas. Awalnya si pemilik bar menolak, namun karena dihajar oleh Dr. Robotnik, si pemilik bar pun memberitahu bahwa Thomas pergi menuju arah San Francisco. Dr. Robotnik pun langsung melacak keberadaan Thomas dan rute yang dia lewati. Berkat teknologi canggih yang dia miliki, akhirnya mobil otomatis miliknya berhasil mengejar mobil yang dikendarai oleh Sonic dan juga Thomas. Mobil otomatis tersebut menembakkan sebuah tali ke arah mobil Thomas dan berusaha menghentikan Thomas. Namun berkat kerjasama antar Sonic dan Thomas, akhirnya mobil otomatis tersebut berhasil mereka gulingkan. Pada awalnya mereka berdua mengira telah berhasil. Namun Dr. Robotnik mengeluarkan sebuah robot mobil penghancur dari dalam mobil otomatis yang telah mereka gulingkan. Melihat hal tersebut, Sonic dan Thomas pun berusaha kabur. Namun mobil penghancur tersebut terus mengikuti dan menyerang mereka. Berada dalam kondisi terdesak, akhirnya Sonic memberanikan diri mendekati si mobil penghancur dan berhasil melumpuhkan sebagian mesinnya. Namun meskipun hanya tersisa setengah badan, mobil penghancur tersebut masih bisa mengejar mereka. Thomas yang melihat hal tersebut langsung memukul kepala mobil tersebut hingga akhirnya tidak bisa bergerak. Mobil yang telah tidak bisa bergerak tersebut lagi-lagi memunculkan robot baru di dalam tubuhnya. Robot tersebut berupa drone mini yang dapat menembakkan laser dan membuat sebagian atap mobil Thomas terbuka. Sonic dengan sigap menangkap dan menghancurkan drone mini tersebut. Namun bagian drone mini tidak dapat lepas dari tangan Sonic. Akhirnya, Thomas menghentikan mobilnya dan berusaha melepaskan bagian drone tersebut dari tangan Sonic. Namun saat mereka berhasil, tiba-tiba bagian drone mini tersebut meledak dan mengakibatkan Sonic pingsan seketika. Di sisi lain, Dr. Robotnik yang kesal akibat robotnya dikalahkan, tidak sengaja melihat duri milik Sonic menyala dan menghasilkan listrik. Dia pun kemudian bergegas menuju labnya dan berusaha mengukur energi yang ada di dalam duri tersebut. Namun alangkah terkejutnya dia saat mengetahui bahwa energi yang ada di dalam duri tersebut tidaklah terbatas. Melihat hal tersebut, dia pun merasa sangat bahagia karena dengan energi tidak terbatas tersebut, dia mampu mengaktifkan senjata pamungkasnya. Di sisi lain, Thomas membawa Sonic menuju rumah sang kakak ipar. Di sana, dia bertemu dengan istri, ipar, dan juga keponakannya. Sang istri yang tidak sengaja melihat Sonic langsung panik dan meminta Thomas menjelaskan semua yang terjadi. Setelah Thomas menjelaskan panjang kali lebar, sang istri pun bersedia ikut membantu Sonic. Mereka bertiga kemudian pergi menuju San Francisco untuk mencari cincin Sonic. Sesampainya di atap gedung, Sonic akhirnya menemukan cincin miliknya. Dia pun mengucapkan salam perpisahan kepada Thomas dan juga istrinya. Meskipun sebenarnya dia tidak ingin meninggalkan bumi. Saat Sonic akan mengaktifkan portal, tiba-tiba muncul robot drone milik Dr. Robotnik yang menabrak cincin milik Sonic dan menghentikan pembukaan portal. Selang beberapa saat kemudian, muncul Dr. Robotnik mengendarai pesawat andalannya. Dia kemudian mengaktifkan mode menyerang kepada para drone miliknya. Melihat situasi yang semakin gawat, Sonic memutuskan untuk mendorong Thomas dan istrinya dari atap gedung. Melihat tindakan Sonic, Dr. Robotnik kemudian menyerang Sonic. Namun dengan kecepatan super, Sonic mampu menghindari semua peluru yang mengarah kepadanya. Sonic kemudian berlari ke bawah gedung mengejar Thomas dan istrinya yang sedang terjatuh. Sayangnya, dia terkena ledakan yang mengakibatkan pijakannya goyah. Akibat hal tersebut, Sonic hampir tidak mampu menggapai Thomas dan istrinya. Beruntung, dia melihat cincin portal yang ikut terjatuh di sebelahnya. Dia kemudian mengambil cincin tersebut dan melemparkannya ke arah Thomas dan istrinya. Akhirnya, Thomas dan sang istri memasuki portal dan dikirim ke sebuah peternakan di Green Hill. Sementara Sonic terjatuh dari atap gedung. Sonic kemudian bangkit dan mengumpulkan cincin-cincinnya yang berserakan. Setelah selesai, dia mencoba lari secepat mungkin. Dr. Robotnik pun tak tinggal diam. Berbekal pesawat canggih berenergi duri Sonic, dia pun mengejar Sonic dengan kecepatan tinggi. Aksi kejar-kejaran pun terjadi.
Dr. Robotnik mampu mengimbangi kecepatan Sonic dan menembakkan roket ke arah Sonic. Sonic yang mulai terdesak kemudian menggunakan cincin yang dia miliki. Sayangnya sebelum portalnya tertutup, Dr. Robotnik ikut masuk ke dalam portal sehingga aksi kejar-kejaran pun terus terjadi. Saat berada di daerah piramida, Sonic mencoba mengecoh Dr. Robotnik dan membuka portal menuju Green Hill. Sayangnya Dr. Robotnik menyadari hal tersebut dan menembak Sonic. Sonic akhirnya terpantal ke dalam portal dan terkapar di jalan raya Green Hill. Sementara cincin portalnya terjatuh di sekitar jalan tersebut. Thomas yang berada di dekat lokasi kejadian melihat cincin Sonic. Dia kemudian mengambil cincin tersebut dan membuka portal menuju belakang Dr. Robotnik. Setelah sampai di belakang Dr. Robotnik, Thomas berusaha menghajarnya. Tapi sayang, Dr. Robotnik menyadari dan berhasil melempar Thomas keluar dari pesawat yang dia kendarai. Dr. Robotnik kemudian berusaha membunuh Thomas. Namun tiba-tiba Sonic terbangun dan memunculkan energi yang sangat besar. Sonic kemudian menyerang pesawat Dr. Robotnik hingga akhirnya pesawat tersebut rusak parah. Sonic lalu meminta Thomas membuka portal menuju planet Jamur. Dan setelah portal terbuka, dia mendorong Dr. Robotnik dan pesawatnya memasuki portal tersebut. Akhirnya Dr. Robotnik terlempar ke planet Jamur, sementara Sonic disambut baik oleh penduduk Green Hill. Selang beberapa hari kemudian, akibat kerusakan yang disebabkan oleh Dr. Robotnik, pemerintah menutup kasus tersebut dan mengajak Thomas bekerja sama untuk merahasiakan semua kejadian yang telah terjadi. Di sisi lain, Thomas dan sang istri akhirnya merenovasi rumah mereka dan mengajak Sonic tinggal bersama dalam satu rumah menjadi sebuah keluarga. Dan film pun selesai.